Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah jelas ya. Ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati Ustadz Mahsa selaku pembina dan pengurus di PAUD Kemilau Sunnah Surabaya dan beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Bapak dan Ibu Wali Santri PAUD Kemilau Sunnah. Segala puji senantiasa kita haturkan atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayah, petunjuk serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita yang sebelumnya tidak saling kenal, yang sebelumnya belum pernah ketemu. Allah Subhanahu wa taala pertemukan di majelis ilmu ini. Semoga menjadi suatu tanda keberkahan kita untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki amal ibadah kita. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan, tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi teladan terbaik kita dalam meniti kehidupan ini, sehingga ketika kita menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, tidak perlu lagi kita mencari-cari sosok teladan selain dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam suatu ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh di dalam jati diri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah hasanah. Ya, terdapat suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan kalimat takkid, kalimat penegasan, laqad, sungguh, benar-benar. Ya, bahwa dalam diri Rasul itu benar-benar ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang baik yang patut kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, apapun profesi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya juga menyebutkan mulai ayat ini dengan kalimat kana, ya, kana lakum, ya. Maka makna kana di sini adalah terus-menerus, ya. Ism kana di dalam ayat ini menunjukkan sesuatu yang terus-menerus, sehingga keteladanan yang ada dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat terus-menerus. Ya, tidak hanya di masa Nabi hidup, namun hingga yaumil akhir kelak. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan saling berbagi dan belajar bersama terkait materi yang akan kita bahas, akan kita diskusikan bersama-sama. Maka apa yang kami sampaikan dalam materi malam hari ini, Bapak Ibu, bukan berarti kita sebagai orang yang sudah terbaik dalam pendidikan anak. Ya, apa yang kita sampaikan di sini bersifat nasihat untuk kami pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga kami terbuka untuk forum diskusi di kesempatan
malam hari ini, ya, tentu untuk kebaikan diri kita dan kebaikan ya, anak-anak kita atau anak didik kita. Dan kita berikan judul di pertemuan malam hari ini dengan judul mendidik anak sama dengan atau berarti mendidik diri sendiri. Ya, mendidik anak itu berarti mendidik diri sendiri. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh kita bahas tentang materi ini, ya izinkan kami sebagai yang membawa materi di kesempatan malam hari ini berbagi kenalan ya untuk saling mengenal ya, agar apa yang sudah kita sampaikan, pertemuan yang sudah kita temukan di kesempatan malam hari ini ya dapat menjadikan salah satu wasilah untuk ukhuwah Islamiyah kita. Ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yusuf Afandi. Saat ini kami aktif menjadi pelayan para penghafal Al-Quran, yang membantu para santri penghafal Al-Quran yang ada di Pondok Pesantren Hamalatul Jakarta. Yang ini juga menjadi pesantren kami sendiri, maksudnya kami juga dulu belajar di sini. Kemudian kami pun setelah selesai jenjang kuliah, kami juga kembali untuk bersama belajar dan mengajar para santri di sini. Dan ini juga menjadi salah satu tempat belajarnya Ustadz Mahsa atau alma maternya Ustadz Mahsa Razi sebagai pembina di TAUT ini, sehingga kita sama-sama satu alma mater yaitu di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Bantul Yogyakarta. Kemudian selain aktif membantu para santri, kami juga turut berbagi manfaat dengan mengadakan kajian-kajian Islam di wilayah Bantul dan sekitarnya. Baik Bapak Ibu, ini singkat perkenalan kami. Salam kenal dari kami Bapak Ibu sekalian. Semoga perkenalan ini bisa menjadi salah satu wasilah ukhuwah kita, tidak hanya di forum majelis ini, namun juga di forum-forum yang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok kita harus memberikan perhatian terhadap pendidikan anak kita? Dan mungkin kita tidak mau dicap sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ya, apalagi ya kita dicap sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Seburuk apapun diri kita, ya seburuk apapun diri kita, ketika orang yang beranggapan kalau kita ini adalah orang yang nggak bisa mendidik anak adalah perkara yang menyakitkan diri kita tentunya. Ya, dan kita tidak mau ya apapun profesi seorang tersebut, seorang preman pun, ya seorang berandal pun, ketika dia punya anak, ya ketika dia memiliki anak, dia tidak ingin anaknya itu menjadi anak yang tidak baik. Ya, bahkan ketika ada orang yang berpendapat kepadanya bahwa dia adalah orang tua yang tidak bisa mendidik anak, tentu dia akan naik pitam, ya kita akan emosi. Sehingga ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kita harus memberikan perhatian terhadap pendidikan anak kita? Dalam perkara duniawi saja kita pilih-pilih. Ya, dalam perkara kehidupan dunia, dalam hal investasi kita, dalam harta kepemilikan kita, kita akan pilih-pilih. Kita mau beli mobil, kita milih dulu mobil apa yang akan dibeli. Dan berbagai macam rekomendasi, mulai dari budgetnya berapa, tipenya apa, model mobilnya seperti apa, sampai mungkin kita rela nonton ya puluhan review mobil yang akan kita beli. Untuk apa? Untuk suatu barang, yaitu mobil. Kita rela belajar itu mobil itu karakternya seperti apa. Kalau saya beli nanti kenyamanannya seperti apa, kemudian fasilitas mobil ini apa saja, kemudian kira-kira bensinnya itu irit atau tidak. Ya. Ini dalam perkara mobil. Ya. Kita mau beli mobil saja, kita akan mencari ilmu itu tentang mobil yang akan kita beli.
dengan berbagai macam review YouTube yang sudah disediakan. Lantas, Bapak Ibu sekalian, kita punya anak. Seberharga apa ini anak kita dibandingkan harta kita? Seberharga apa anak kandung kita, anak yang kita lahirkan, buah cinta hati kita, dibandingkan dengan harta duniawi kita? Ya, maka kalimat kenapa saya harus memberikan pendidikan terbaik untuk anak saya ini adalah hal yang harus kita tanamkan ketika kita setiap melihat anak kita. Baik anak yang masih kecil, bayi, ya, anak yang sudah mulai besar, remaja, ataupun anak yang sudah akan siap membangun rumah tangganya sendiri. Sehingga pertanyaan ini, ya, itu bentuk kesadaran kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Maka Bapak Ibu sekalian, keberuntungan terbesar, kebahagiaan terbesar seorang orang bagi orang tua adalah kebahagiaan ketika mereka berhasil mendidik anak-anak, tentu menjadi anak yang solih, anak yang mudah untuk membantu orang tuanya, anak yang nanti senantiasa mendoakan kita, menjaga nama baik orang tua, ya, anak yang begitu perhatian kepada orang tuanya. Ya. Ini keberuntungan dan kebahagiaan terbesar kita sebagai orang tua. Bukan hanya ketika anak itu tumbuh besar dengan prestasi, ya, tumbuh besar dengan IQ yang tinggi, ya, namun lupa ketika orang tua sudah dalam usia senja. Ya, lupa dengan keadaan orang tuanya yang dulu dia mengasuh, 9 bulan mengandung, memberikan pendidikan terbaik, mengasuh hingga dia bisa berpendidikan tinggi dan ber-IQ tinggi. Bukan. Ya. Karena anak yang soleh itu senantiasa menjadi investasi pahala kita. Investasi. Hal yang bisa kita jadikan tabungan. Itu anak. Ya, investasi terbaik kita itu ya anak kita. Sehingga dengan kita memberikan perhatian terbaik dalam hal pendidikan terhadap anak kita, itu sama saja kita nabung untuk masa depan anak kita. Kalau anak itu soleh, ya kalau anak kita ini soleh, maka pahala kita di dunia akan kita dapatkan dari anak, pahala ketika kita sudah meninggal juga akan terus mengalir dari anak kita. Ya. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Anak Adam ketika meninggal dunia, ya, anak Adam manusia itu ketika meninggal dunia, maka amal-amalnya itu akan terputus kecuali 3 hal. Apa 3 hal tersebut? 3 hal tersebut yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah yang kita sedekahkan, kemudian dari sedekah kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. Maka ketika meninggal dunia, pahala akan terus mengalir untuk kita ketika sedekah kita itu terus dimanfaatkan. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang terus yang telah kita ajarkan kemudian terus memberikan manfaat. Kemudian yang terakhir, awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya di dalam hadis ini ada 2 investasi yang kita tanam untuk anak kita. Yang pertama ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan anak, dan doanya anak. Ya. Ya, karena ilmu yang kita ajarkan, pendidikan yang kita tanamkan untuk anak kita itu termasuk bagian dari pahala yang terus mengalir.
Ya, kita mengajarkan anak kita baca Al-Fatihah, ngaji hal-hal yang sepele, ngaji alif ba ta, ya. Kita ajarkan dia kalimat-kalimat thayyibah, ngajarin zikir-zikir yang sederhana, ya, ketika sedang sedih, ya, ucap istighfar, astagfirullah, melakukan salah mengucapkan istighfar, takjub mengucapkan subhanallah. Maka ini pendidikan-pendidikan yang sederhana, namun akan memberikan dampak bekas ilmu yang bermanfaat untuk anak kita, sehingga hal tersebut akan terus mengalirkan pahala untuk kita. Sehingga dalam hadis ini keutamaan kita mendidik anak ada dua hal. Keutamaan ketika kita mendidik anak dan ilmu itu dimanfaatkan untuk anak, mengalirkan pahala untuk kita. Yang kedua, utama ketika anak kita berhasil menjadi yang soleh, kemudian anak yang soleh senantiasa mendoakan kita juga akan mengalirkan pahala untuk kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajarkan anak, ya, bukan melulu dalam soal hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Tadi kita sampaikan dalam perkara-perkara kecil pun, ketika anak itu tertanam karakter di dalamnya, ya, mendapatkan pendidikan melalui perantara kita, pahala dari apa yang dimanfaatkan oleh anak kita akan terus mengalir untuk diri kita. Maka ketika kita ngajarkan Al-Fatihah, ngajarkan zikir-zikir yang ringan, maka selama anak itu mengamalkan, membaca zikir, membaca Al-Fatihah tersebut, pahala tersebut juga mengalir untuk kita. Maka Rasul juga bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya, siapa yang, ya, mengajarkan dalam agama Islam ini pengajaran yang baik, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala tersebut. Pahala dia mengajar kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala. Wal ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkan atas nasihatnya. Dan yang paling berhak mendapatkan pendidikan kita, paling berhak mendapatkan pengajaran kita adalah anak kita. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ini alasan kenapa kita harus punya perhatian khusus terhadap pendidikan anak kita atau tarbiyah anak kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita renungkan ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini salah satu dari potongan ayat, tidak kita tuliskan seluruhnya. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah dirimu, ya, diri kalian. Wa ahlikum, dan peliharalah keluarga kalian. Ya, keluarga di sini masuk istri dan anak-anak kita. Naro, memelihara dari apa? Dari api neraka. Maka sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau menafsirkan tentang ayat ini. Apa makna ku anfusakum di sini? Ya, apa makna memelihara, ya, diri kalian di sini dan memelihara keluarga kalian? Makna ku anfusakum adalah alimuhum wa adibuhum. Ya, maknanya adalah, kata Ibnu Abbas, ajari anak kalian adab, ajari anak kalian dan ajarilah anak kalian itu adab. Ya, ajari diri kalian dan anak kalian itu adab dan ilmu agama. Sehingga dengan keduanya itu menjadi bekal kita untuk selamat dari api neraka. Kemudian seorang tabi'in, ya Qatadah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna dari
menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka adalah ta'muruhum bi ta'atillah, ya, yaitu dengan engkau memerintahkan dirimu dan keluargamu untuk taat kepada Allah, wa tanhahum an maksiat, dan melarang mereka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antakuma alaihim bi amrillah, dan hendaklah engkau itu menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tusaiduhum alaihi, ya, dan bantu mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan radda'athum, kalau kamu melihat diri kamu dan keluarga kamu itu bermaksiat, maka kamu, ya, melarangnya, mencegahnya, ya. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasul berpesan, tiap diri kita ini ra'in, ya, seperti halnya seorang penggembala. Penggembala itu bagaimana? Penggembala itu bertanggung jawab atas gembalaannya. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sebagaimana kita juga bertanggung jawab terhadap, ya, lingkup tanggung jawab kita, yaitu anak dan keluarga kita. Bahkan, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa tanggung jawab, perkara tanggung jawab ini adalah perkara yang akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Bahkan dalam hal-hal yang kita anggap sepele. Ya, di antaranya Rasul menyebutkan hatta yuqada li syatil jalha'i ila syatil korna. Ya, bentuk pertanggungjawaban hisab di akhirat kelak sampai-sampai dalam perkara kambing yang tidak bertanduk itu ditanduk sama kambing yang bertanduk. Ya, kambing yang tidak punya tanduk, ya, didolimi oleh kambing yang punya tanduk. Apa bentuk kedoliman kita terhadap keluarga dan anak? Nggak ngajari anak, nggak mendidik anak, nggak mendidik istri dan keluarga kita, itu bentuk kedoliman kita. Kenapa? Karena kita mas'ul. Ya, karena kita adalah yang bertanggung jawab, suami kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk keluarga dan anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimatku anfusaku di dalam ayat ini. Kalimatku anfusakum di dalam ayat ini juga menjadi dalil kepada kita bahwa sebelum kita mendidik anak kita, mengajarkan anak kita, kita harus mendidik anfusakum, mendidik diri kita dulu. Sebelum kita mengajarkan pendidikan terhadap anak-anak, sebelum kita menginginkan kesolihan untuk anak, sebelum kita menginginkan kebaikan untuk anak, ya kita harus soleh dulu, kita harus baik dulu. Karena dalam ayat ini Allah dahulukan perintah untuk diri sendiri dulu, baru untuk keluarga. Sehingga Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita inginkan anak kita soleh, ya kita soleh, berusaha untuk mensolehkan diri. Kita ingin anak kita, ya, menjadi orang yang suka membantu, maka kita juga harus ajarkan diri kita untuk suka membantu. Kita pengen anak kita rajin sholat ke masjid, ya kita sebagai orang tua, ya, yang mengajarkan, ya, kepada diri sendiri untuk rajin ke masjid. Ya. Ketika kita menginginkan anak kita itu anak yang sabar, maka kita sebagai orang tua juga harus sabar dalam mendidik anak. Karena Masya Allah, dalam mendidik anak ini ujiannya berbagai macam problem, berbagai macam latar belakang dan faktor. Sehingga di antara kuncinya juga adalah sabar. Kita pengen anak kita itu sabar, anak yang nurut, ya, penyabar. Namun diri kita ketika lihat anak hambur-hambur mainan, ya, lihat anak ngotorin rumah,
kita sudah mulai naik itu darah kita. Kita sudah mulai hilang kesabaran dalam melihat tingkah laku anak kita. Maka bagaimana anak kita bisa sabar kalau kita tidak mencontohkan sabar? Nggak mendidik diri kita untuk sabar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ayat ini dasar, alasan ya timbulnya judul mendidik anak berarti mendidik diri sendiri, sama dengan mendidik diri sendiri. Karena Allah perintahkan menjaga diri terlebih dahulu sebelum menjaga diri untuk keluarga. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat gambar yang ada di layar. Ya, gambar yang ada di layar. Mungkin ada yang bisa ngasih tanggapan. Kira-kira dalam hal pendidikan, dalam pendidikan anak kita, hubungannya apa antara gambar yang ada di layar dengan tema kita saat ini? Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin berbagi sharing tanggapan. Atau admin, atau mau komentar di kolom chat, atau mau raise hand, kami persilahkan. Kira-kira gambar yang ada di layar, apa kaitannya dengan tema yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini? Yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Ada yang mau berbagi apa Ibu? Kami persilahkan untuk raise hand. Kita buka forum saja ya. Ambil kita share nanti di akhir juga. Ada yang berkomentar ya di kolom chat. Bayangan kita cerminan diri kita. Ya, respon pertama, ya bayangan yang ada yang nampak di sini adalah cerminan diri. Sudah tepat. Mendekati ke arah bayangan kita itu ternyata tidak bisa berbeda dengan diri kita. Ya Bapak Ibu, bayangan diri kita kalau kita berdiri di matahari, ya kita berdiri di matahari, atau kita perhatikan tongkat atau tiang listrik, kemudian tiang listrik dan tongkat tersebut terpancarkan sinar matahari. Kemudian kita lihat bayangannya, kira-kira bayangan yang akan muncul ya dari pancaran sinar matahari melalui benda diri kita atau tiang tadi, kira-kira akan beda atau sama? Komentar dari lihat, anak bagaikan bayangan kita yang selalu mengikuti kita. Iya, so. Nah, kalau kita gabungkan dua komentar tadi sudah menjadi jawaban. Bayangan ini Bapak Ibu kita ibaratkan anak kita. Ya, bayangan itu ibaratkan anak. Ya, bayangan, baik itu bayangan diri kita maupun bayangan tongkat tadi, ya, itu ibaratkan anak kita. Jadi ketika kita berdiri di matahari, kemudian ada bayangan yang muncul ya dari pancaran benda yaitu diri kita, maka gambaran bayangan itu ya kita. Ya, gambaran bayangan itu ya anak kita. Maka kalau kita melihat bendanya itu lurus, tiang listriknya itu lurus, bayangan pasti ikut lurus. Ya. Karena bayangan tuh nggak akan berbeda. Ya.
berbeda. Maka anak ada sisi kesamaan di sini. Anak itu buah hati kita, buah cinta kita, ya, yang kita harapkan kebaikan itu mulai dari diri kita dan untuk anak kita. Sama seperti bayangan, yang nggak pernah lepas, anak tuh nggak pernah lepas dari orang tua. Seperti halnya bayangan juga nggak pernah lari ya dari bendanya. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada patah harap mengatakan, kaifa istaqamat dhilla wa auduhu a'waj. Kaifa istaqamat dhilla wa auduhu a'waj. Bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara bendanya bengkok? Kalau bendanya bengkok, ya bayangannya juga akan ikut bengkok. Kalau bendanya lurus, maka bayangan juga akan ikut lurus. Sama seperti anak kita. Sama seperti anak kita. Anak kita itu ingin baik, maka kita harus jadi baik dulu. Berusaha untuk menjadi baik dulu. Anak kita pengen soleh, maka kita juga berusaha untuk soleh. Bukan hanya kita paksa anak kita, ayo sholat, udah azan. Kita masih nyuruh sambil lihat HP. Kalau sudah dengar azan itu seksep, cepat, langsung ambil air wudhu ke masjid. Kitanya belum pakai baju, belum sarungan. Nah, atau kalimat-kalimat perintah yang lain yang justru ketika anak kita itu melihat, ya, karena di antara ilmu, ya, pembuka ilmu itu adalah penglihatan. Ya, di antara pembuka ilmu itu adalah penglihatan. Bisa kita rujuk firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Nahl. Kita bukanya surat An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentar, bukan 97. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Mohon maaf, 78. Ya, surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia, mengeluarkan kita, melahirkan ya, menjadikan kita lahir di dunia ini melalui perantara ya perut ibunda kita. La ta'lamuna syai'a. Ketika kita lahir, manusia itu lahir la ta'lamuna syai'a. Kita nggak mengetahui apapun. Kita nggak punya ilmu apapun. Masih bayi, nggak ada ilmu apapun. Ya. Maka almar'u la yuladu aliman. Ya, seorang itu tidak mungkin ketika lahir langsung jadi pinter. Ya, langsung jadi orang yang berilmu, tidak. La ta'lamuna syai'a. Allah tegaskan di sini. Ya, dulu kita lahir tuh tidak tahu apa-apa. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menyebutkan dan menjadikan untuk diri kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga dari panca indera yang
ya, 3 bagian dari anggota tubuh kita yang bisa menjadi ilmu. Yang pertama adalah as-sam'a. Ya, tentu 3 hal ini disebutkan ya li syarafiha wa fadliha, karena keutamaan dari 3 indera ini. Ya, karena keutamaan dari 3 anggota badan ini, wali'anna miftahul ilmin, dan karena 3 indera ini adalah miftah, kunci dari semua ilmu, maka seorang hamba ya, akan mendapatkan ilmu dari 3 perantara ini. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika bayi tidak tahu sesuatu, kemudian Allah sebutkan ilmu yang pertama didapatkan adalah as-sam'a. Kalau kita perhatikan indera anak-anak kita yang bayi-bayi itu mulai bisa menangkap sesuatu itu dimulainya dari pendengaran. Allah mulai dari pendengaran, as-sam'a. Ya, maka anak bayi itu ketika dia lahir tidak langsung bisa lihat. Ya, ini sudah kita buktikan dari anak-anak kita. Yang mereka dapatkan dulu apa? Pendengaran. Ya, maka mainan-mainan yang berisik-berisik itu bisa membantu motor anak-anak. Sehingga indera pertama yang kita tangkap oleh anak kita itu pendengaran. Ya, dari umur 1 tahun ke bawah itu pendengaran. Maka ketika ibu memperdengarkan Al-Quran, ayah memperdengarkan Al-Quran, ya, melafatkan zikir-zikir, doa-doa untuk anak kita, dan anak menangkap di usia 1 tahun ke bawah, itu pendidikan dari awal yang harus kita tanamkan, mulai dari pendengaran. Dan Allah memulai indera pertama itu pendengaran. Ya, maka bapak-bapak ketika ibu-ibu hamil, ya istrinya itu sedang hamil, ya di antara hal yang hendaknya kita berikan perhatian itu mengatur emosi istri. Maka kalau istrinya moodnya itu bagus, itu juga akan memberikan dampak pengaruh. Karena istri tentu akan punya mood, ya, lisan-lisan yang terus dijaga, ya, rajin mengkaji Al-Quran, itu akan bisa terlaksana ketika moodnya istri bagus, maka perannya bapak membantu, ya, menjaga kondisi, ya, keadaan hatinya istri, ya, agar anak di dalam kandungan itu sudah kita berikan ya pendidikan sedari awal. Kemudian wal absor. Nah, 1 tahun ke atas anak mulai bisa melihat. Nah, disinilah anak setahun ke atas itu ya apa yang dia lihat akan dia tiru. Ya, apa yang dia lihat dia akan tiru. Ya, orang tuanya sholat dia akan berusaha ikut-ikutan sholat. Orang tuanya berdoa ya, atau orang tuanya sholat itu dengan menggerakkan bibir, dia nggak hafal apa-apa, tapi dia ya berusaha untuk menggerakkan bibir juga, wes gitu. Sehingga mulai setahun ke atas itu wal absor, yaitu dengan penglihatan. Ya. Kemudian wal afidah, dan hati nurani. Ya, dan hati nurani juga bagian dari pendidikan, sehingga anak baru bisa diarahkan itu ketika sudah bisa menangkap perintah kita, yang mulai bisa membedakan mana baik dan buruk. Maka Rasulullah SAW perintahkan anak itu untuk sholat, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian itu untuk sholat dan mereka di umur 7. Kenapa? Umur 7 itu umur yang bisa menangkap ya, inti dari sholat. Tujuan sholat untuk apa? Untuk bisa khusyuk, bisa mendapatkan ketenangan. Di umur 7 itu baru ikut aturan. Umur 7 ke bawah, dia akan masih di fase main-main. Yang dia tangkap dari pendengaran, dari apa yang dia lihat. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini ya bagian dari ilmu pendidikan yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, yang dimulai dari pendengaran, memberikan contoh penglihatan yang baik, ya, serta memberikan arahan ketika sudah masuk fase 7 tahun. Sehingga pendidikan anak itu sesuai dengan fasenya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan umur. Maka dengan kita memasukkan anak di taut Al-Quran, ya, Kemilu Sunnah misalnya, ya, maka ini bagian dari usaha kita untuk memperdengarkan anak kita,
ya untuk diperlihatkan anak kita hal-hal yang baik. Maka kita kembali ke kalimat dari penyanyi tadi, bagaimana bayangan itu bisa lurus, sementara bendanya itu bengkok. Sehingga sesuatu yang kita inginkan baik untuk anak, hendaknya kita awali dari diri kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita soleh, ya, kalau orang tua itu soleh, tidak hanya manfaat untuk orang tua, namun juga untuk anaknya. Kesolihan diri kita ini pengaruhnya tidak hanya untuk diri kita, namun juga untuk anak-anak kita. Bisa kita lihat, ya, kesolihan orang tua akan memberikan manfaat positif karena Allah akan menjaga anak kita. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Nih, abuhuma sholiha. Wa amal jidar, adapun dinding di rumah itu miliknya dua orang anak yatim di kota itu. Ini kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi masalam. Fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan di bawah, ya, dinding tadi, ya, milik dua anak yatim tadi, itu terdapat benda simpanan bagi mereka berdua. Wa kana abuhuma sholiha. Dan ayah dari keduanya itu adalah seorang ayah yang solih. Dan ayah dari keduanya itu termasuk dari ayah yang solih. Ya, maka dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kesolihan orang tua itu memberikan dampak kebaikan, hal positif untuk anak kita. Sebagaimana, ya, dalam yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ini tentang dua anak yatim yang memiliki simpanan. Ya. Maka di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala beritakan, ya, Allah kabarkan, dikarenakan kesolihannya orang tua, ya, dikarenakan kesolihan orang tua, Allah menjaga anak. Ya. Allah menjaga dan memelihara dua anak ini serta tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Maka kesolihan orang tua, kami ulangi kembali, kesolihan orang tua itu berpengaruh kepada penjagaan anak. Ya, bahkan tidak hanya manfaat untuk anak, namun juga manfaat untuk keturunan-keturunan yang ada di bawahnya. Ya, bahkan para ahli tafsir menyebutkan wa kana abuhuma sholiha. Ibnu Katsir beliau menafsirkan maksud dari dan ayah dari keduanya itu adalah ayah yang soleh, itu ternyata adalah kakek ketujuh dari dua orang anak tadi. So, bisa kita perhatikan, ya, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Maksud dari ayah yang soleh di sini adalah kakek ketujuh. Berarti dampak kakek ketujuh itu dampaknya untuk cucu-cucu cicit-cicitnya ternyata. Sehingga kesolehan kita tidak hanya bermanfaat untuk anak, namun juga bermanfaat untuk, ya, anak keturunan kita. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhir yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Terus gimana, ya, kita itu bisa mendidik anak dari diri sendiri? Kita udah paparkan tadi pentingnya untuk ketika kita pengen mendidik anak maka mulai dari diri kita. Kita bingung konsepnya gimana kalau kita mau mendidik anak dimulai dari diri itu gimana? Anak kita belum bisa diajari, belum bisa menangkap pesan, katanya harus mendidik dari kecil. Nah, kok kira-kira bagaimana, ya, mendidik anak dari diri sendiri?
Kami bagi menjadi tiga konsep, tiga cara. Ya, mendidik anak dari sendiri itu yang pertama adalah mendidik diri untuk berakidah. Ya, mendidik diri untuk berakidah. Mendidik diri kita untuk memiliki keyakinan Allah adalah zat yang mengatur diri kita. Allah adalah Al-Mudabbir, pengatur diri kita dan seluruh alam semesta. Allah itu adalah Al-Khaliq, Ar-Razik. Allah adalah pencipta kita. Allah adalah yang memberikan rizki kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan satu-satunya zat yang hanya kita ibadahi dan kita mintai doa. Maka ini hal terpenting yang hendaknya kita tanamkan untuk diri dan anak kita, mendidik perkara akidah. Ya, mendidik perkara akidah, mengenalkan anak itu tentang Allah. Ya. Maka kita kenalkan dari hal-hal yang dasar saja. Ketika anak bertanya siapa yang menciptakan kita, kita menjawab yang menciptakan itu Allah. Yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta itu Allah. Ketika kita kagum dengan sesuatu, takjub dengan sesuatu, kita ajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, Maha Suci Allah, Masya Allah. Ya. Kita ajarkan zikir-zikir istighfar ketika kita bersalah, ya ketika kita terkena suatu musibah, astagfirullah. Sehingga anak itu mengenal kalimat Allah, menghafal kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Ya. Sehingga ada seorang ulama, ya, Ibrahim bin Tamim, beliau ditanya, ketika anak itu baru bisa bicara, kalimat apa yang hendaknya diajarkan untuk anak tersebut? Ya, beliau menjawab, antu'allimahum la ilaha illallah. Hendaknya engkau mengajari anakmu itu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pendidikan utama untuk anak kita itu pendidikan akidah yang kita tanamkan sejak kecil sehingga anak itu mengenal siapa Robnya, mengenal siapa yang dia sembah, ya, mengenal, ya, siapa yang hendaknya dia mintai pertolongan, ya, dalam doa-doanya. Karena hakikatnya, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, sejatinya anak kita sudah bersih, suci, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dalam pendidikan anak itu bukan merancang, tapi menumbuhkan. Bagaimana anak yang fitrah ini semakin tumbuh, ya, semakin tumbuh dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu yang pertama, yaitu mendidik diri kita untuk berakidah yang lurus. Sebagaimana pesan Rasul SAW dalam dakwah beliau 13 tahun di kota Mekah, itu untuk memperbaiki fokus perkara akidah, perkara tauhid. Kemudian yang kedua, yaitu mendidik diri dalam hal beribadah. Ya, mendidik diri dalam hal ibadah. Selain kita, ya, mendidik dalam perkara akidah, kita juga harus mendidik kita dalam perkara ibadah. Ya, terutama dalam ibadah-ibadah yang wajib, yaitu sholat, puasa, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang bersifat sunnah. Maka ketika kita inginkan, ya, anak itu rajin sholat, rajin mendoakan orang tua, ya kita contohkan juga dari diri kita kalau kita berusaha rajin sholat. Kita sebelum sholat wudhu, ketika mendengar adzan berangkat ke masjid, ya, ketika pulang dari masjid kita menjalankan sholat sunnah 2 rakaat dilihat oleh anak. Wal absor tadi, baca indah untuk mendapatkan ilmu dari anak, melihat, mencontoh. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan afdalus sholati ba'dal faridoh. Ya, sholat terbaik setelah sholat wajib itu adalah sholatul mar'u fi baiti.
sholatnya seseorang di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Maka sholat sunnah ya itu disunahkan untuk kita lakukan di rumah. Sholat wajib bagi laki-laki wajib berjamaah di masjid. Namun sholat sunnah utamanya kita lakukan di rumah. Maka dengan kita menjalankan sholat di rumah, selain mendidik diri kita untuk ibadah kepada Allah, namun juga mendidik diri kita untuk anak-anak kita. Oh, orang anak ternyata melihat orang tuanya sholat di rumah. Dalam hal-hal ibadah, terutama yang wajib. Ya, maka jangan paksa anak ke masjid, namun kita ngajaknya sambil nyantai-nyantai. Ya. Ngajaknya sambil masih mainan HP. Ya. Kita masih tiduran. Ya. Apalagi adzan masih tiduran. Harusnya orang itu bergegas, namun ternyata anak melihat, oh kalau adzan itu masih santai. Ya, sholat ketika udah komat. Itu anak melihat, merekam, mengcopy paste. Ya, sehingga tertanam dalam diri anak. Termasuk dari pelajaran akidah juga tadi, ya kita ngajarkan kalimat-kalimat thayyibah ketika anak bisa berbicara. Namun anak-anak kita ajarkan apa ketika baru lahir? Ya, pok ame-ame ya. Pok ame-ame. Kita ajarkan pok ame-ame. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, diri dalam perkara akidah, kemudian mendidik diri kita dalam hal ibadah terkhusus yang wajib, itu adalah dua ya modal utama untuk mendidik diri sebagai modal untuk mendidik anak. Kemudian yang ketiga adalah mendidik diri berakhlak dalam hal akhlak, untuk berakhlak. Ya, akhlak itu bisa kita katakan karakter. Sehingga sifat anak itu ya sifat orang tua. Seperti bayangan yang kita gambar tadi. Cara bertutur kata anak itu ya cara bertutur katanya orang tua. Nada tingginya anak yaitu nada tingginya orang tua. Barangkali orang tua pernah bernada tinggi ketika anaknya melakukan sesuatu, ibu atau bapak mengatakan, adik, ayah tuh nggak suka kamu melakukan ini. Ya, Abi nggak suka kamu melakukan ini. Ya, Umi nggak suka kamu melakukan ini. Ya, terekam dalam anak. Oh, ibu, ayah mengangkat suara tinggi. Ya, nggak suka dalam hal ini. Sehingga anak itu mendengar, anak itu melihat, anak itu pun mengcopy paste. Untuk akhlak, ya itu bagian dari pendidikan kita untuk anak-anak kita. Ya. Maka sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berakhlak baik terhadap orang lain dan baik terhadap keluarganya. Sampai beliau mengatakan, ya khiyarukum li ahli. Hendaknya kalian itu berakhlak untuk keluarga kalian. Ya istri dan anak-anak. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik, paling berakhlak untuk anak dan keluargaku. Dan keutamaan-keutamaan yang lain ya bagi orang-orang yang bisa ya menjaga dirinya untuk senantiasa berakhlak mulia. Ya, di antaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang, ya, ana dominun bi baitin, aku akan menjamin bagi seorang suatu rumah di surga. Ya. Dan di antara yang Rasul jamin siapa? Liman hasana khuluqahu, yaitu orang yang ya baik akhlaknya. Ya, mendapat jaminan Rasul ya, atau tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak inilah yang juga akan ya diikuti oleh anak-anak kita. Maka ya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimahullah, itu yang dapat sampaikan terkait pendidikan anak ya. Untuk nasihat untuk kami pribadi juga untuk ibu sekalian, yaitu mendidik anak itu sama ketika kita mendidik diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan kesolihan kebaikan untuk anak kita, maka hendaknya kita juga
memulai diri kita untuk soleh. Kita menginginkan anak kita adalah anak yang berkarakter yang mulia, memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki tutur kata yang baik, maka kita mulai dari orang tua ya untuk senantiasa menjaga akhlak, menjaga diri, menjaga ibadah ya dalam hal-hal kebaikan. Baik Bapak Ibu, ini dapat kami sampaikan di materi yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang kita sampaikan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Kita inginkan kebaikan dalam materi ini, kebaikan untuk diri kami pribadi dan khususnya untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tak lain taufik dan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kembalikan ke admin.